Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi anak-anak Ibu semua. Ini anak Ibu kelas 4. Wali kelasnya kan lagi berhalangan untuk hadir. Jadi, ibu-ibu yang menggantikan mengajar kalian. Ya, semangat ya. Ya, Ibu mau absen kalian dulu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Nah, untuk pelajaran kita hari ini, buka bukunya halaman 75. Itu materinya perpindahan panas. Ya. Apa tujuan pembelajaran? Apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran untuk mengidentifikasi jenis-jenis perpindahan panas. Nah, jadi Ibu minta dibaca dulu materinya. Ya. Ibu kasih waktu selama 15 menit. Ya. Jadi Ibu minta anak Ibu apa? Membaca, tidak boleh ribut. Ibu tinggal dulu karena Ibu mau masuk ke kelas 5. Paham semua? Paham, Bu. Iya, ya. Selamat pagi anak Ibu semua. Pagi, Bu. Ya, kita berdoa dulu sebelum belajar ya. Ketua kelas pimpin dalam doa. Semangat ya berdoa mulai. Doa selesai. Bersalam kembali Bu. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi anak-anak Ibu semua. Sebelum kita belajar, Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir, Nak? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Nah, rajin-rajin ya. Ya, harus rajin, tetap semangat selalu. Ya. Baik anak Ibu, pada hari ini kita belajar tentang volume bangun ruang. Ya, volume bangun ruang. Jadi tujuan pembelajaran materi ini yaitu untuk mengetahui apa saja yang termasuk bangun ruang dan bagaimana cara menghitung volume bangun ruang. Semua coba lihat di papan tulis, ya. Volume bangun ruang kubus dan balok. Apa itu bangun ruang? Coba dia baca. Bangun ruang adalah bangun yang terbentuk dari beberapa bangun datar. Misalnya bangun ruang kubus terbentuk dari susunan bangun datar tersebut. Contohnya bangun ruang kubus. Ya, jadi bangun ruang itu bangun yang terbentuk dari beberapa bangun datar, ya, seperti ini kubus. Ya, ada kalau kubus apa sisinya sama-sama atau tidak? Tidak. Sama, ya, sisinya sama. Ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ada 6 sisinya. Nah, untuk mencari volume bangun ruang karena sisinya sama, maka rumusnya apa? Sisi kali sisi kali sisi. Ya, sisi kali sisi kali sisi. Itu menghitung rumus dari volume bangun ruang, ya, yaitu kubus. Nah, bagaimana kalau volume bangun ruang balok? Ya, di sini kita lihat sisinya sama, ya, ada 6 sisi, tapi 2 sisi yang sama berhadapan. Ya, sisi A, B, E, F itu sama dengan C, D, G, H. Itu sisinya berhadapan. Kemudian B, C, F, G sama dengan A, D, E, H. Ya. Nah, ini dikatakan panjang, lebar, tinggi. Maka terus volumenya apa?
sisinya 5 cm. Nah, ya, maka cara mengerjakannya, bagaimana cara mengerjakannya? Tadi ini apa nih? Yang ditanya volum kubus. Apa tadi rumusnya? S kali S kali S. Nah, V sama dengan S kali S kali S. Sisi kali sisi kali sisi. Berarti 5 dikali 5 dikali 5. Terus 25 cm kubik. Nah, ya. Ini kan 5 cm kali 5 cm kali 5 cm, maka 125 cm kubik. Nah, contoh yang kedua. Tentukan volume balok jika diketahui panjang 6 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 4 cm. Nah, yuk. Ya, tuh soalnya. Tentukan volume balok jika diketahui panjang 6 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 4 cm. Bagaimana caranya? V sama dengan atau volume balok sama dengan P kali apa? Panjang. Iya, panjangnya berapa? 6 cm dikali lebarnya 3 cm dikali tingginya 4 cm. Ayo, berapa? Coba dihitung. 72. Iya, centimeter kubik. Nah, ya. Pengertian Ibu? Mengerti bagaimana cara menghitung volumenya? Ya, jadi kalau untuk kubus volumenya sisi kali sisi kali sisi. Kemudian kalau balok menghitung volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ada soal, kerjakan soal tersebut ya, nanti kita didiskusikan. Dan Ibu mau ke kelas 4 dulu. Ya. Baik, karena Ibu sudah selesai membacanya. Ya, jadi kalau sudah dibaca berarti sudah tahu pelajaran hari ini, yaitu tentang perpindahan panas. Bahwa perpindahan panas itu ada tiga. Apa itu sih panas? Panas disebut juga dengan apa? Siapa yang bisa? Ya, apa Tommy? Iya, betul. Untuk Tommy kita beri tepuk tangan yuk. Iya, berarti Tommy tadi membaca apa yang Ibu suruh ya. Jadi panas itu disebut juga dengan kalor. Nah, perpindahan panas atau disebut dengan perpindahan kalor. Ada tiga cara. Yang pertama ada apa namanya? Konduksi ya. Apa yang maksudnya konduksi? Perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Nah, itu yang dikatakan konduksi. Nah, nanti anak-anak Ibu didiskusikan ke kelompoknya. Jadi misalkan ini ya. Ini apa? Gelas. Ini apa? Nah, ketika gelas ini Ibu masukkan air panas, ya, air panas. Kemudian ini sebagai benda, ya, sebagai benda zat perantaranya, Ibu masukkan ke dalam, ya. Ibu tunggu sampai beberapa saat, ya. Nanti anak-anak Ibu praktekkan masing-masing. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Kalau kita pegang ujung sendoknya, maka ujung sendoknya akan terasa panas. Nah, itulah tadi yang dikatakan apa? Konduksi, yaitu perpindahan panas melalui zat perantara, ya. Seperti benda padat, ya. Seperti itu Ibu ya. Nanti bisa dipraktekkan. Kemudian kita lihat lagi yang konveksi, yaitu apa? Perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Jadi berpindahnya panas itu karena apa? Karena ada zat perantaranya. Contohnya gini, pernah nggak anak Ibu melihat mamanya atau kakaknya lagi masak air? Pernah? Masaknya dengan apa? Dengan kompor, pakai panci, ya kan? Nah, kemudian air tadi dimasukkan ke dalam panci dan dimasak, maka yang mana dulu yang panas? Langsung atasnya atau bawahnya dulu? Iya, betul, Ali pinter, ya. Bawahnya dulu yang panas. Nah, panas ini dia akan lama-lama naik ke atas, ya. Siapa? Dialihkan oleh apa? Panci tadi, ya. Lama-lama panasnya naik sampai ke atas. Jadi kalau sampai airnya mendidih. Nah, ketika air
benda itu tadi, panci tadi, kalau kita pegang pasti akan panas. Kemudian yang ketiga, ini apa yang kita bawa ini? Apa namanya? Iya, ini namanya lilin. Nah, ini kalau lilin itu ibu bakar, ya kan? Nah, kemudian ibu arahkan tangan ibu ke lilin ini. Nah, apa yang terjadi pada tangan ibu? Ya, ibu merasakan panas. Nah, nanti anak ibu bisa praktek, tapi jangan sampai kebakar tangannya, ya. Nah, harus hati-hati, ya, jangan main-main api, ya. Nah, seperti itu. Jadi tangan akan terasa panas, ya. Itu dulu ya. Nah, itu dikatakan perpindahan panas dengan radiasi, ya, yaitu perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat penghangat. Ya, jadi seperti tadi api yang dibakar ada pancarannya ke tangan sehingga tangan menjadi panas. Ya, karena tugasnya per kelompok, nanti ketua kelas buat kelompoknya, ya, dan didiskusikan nanti maju ke depan presentasikan hasilnya. Saya itu ya kerjakan di LKPD-nya. Di LKPD-nya dikerjakan secara kelompok. Ibu mau ke kelas 5. Tidak ada yang ribut karena ibu sudah semua dikerjakan tugas yang diberikan. Sudah siap semua? Nah, berarti karena sudah siap bisa bahas satu persatu. Siapa yang mau maju ke depan? Nomor 1. Kami, Bu. Nah, ya itu. Langsung jawabannya saja ikut sini, biar berurutan nak. Langsung jawabannya saja. Ya, yang lain sambil diperhatikan bukunya. Jadi yang pertama hasilnya 2197 cm kubik. Ya, yang benar langsung di bukunya di checklist. Benar. Yuk, kita lanjutkan. Nomor 2. Ayo, Bu. Oh, Dio. Sisinya berapa? 7 cm kali 7 cm dan 7 cm hasilnya 343 cm kubik. Itu anak-anak ibu. Nanti tugasnya dikumpul. Sekarang ibu minta ini apa pesan dari pelajaran ini, ya. Nanti ibu tanya, ibu mau ke kelas 4 tinggal ya. Ya. Baik anak ibu, sudah dikerjakan diskusinya? Sudah. Ya, berarti nanti bisa dibacakan hasil diskusinya ke depan, ya. Sudah dilakukan eksperimennya kan? Sudah. Ya, ada yang terbakar tangannya? Tidak ada. Ada yang kena air panas tangannya? Tidak ada. Ya, pinter-pinter, hebat anak ibu. Ayo, kelompok uji maju ke depan. Berdasarkan diskusi kelompok kami. 1. Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air hangat? Sendok akan terasa hangat. 2. Mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Karena adanya perpindahan panas oleh benda padat. 3. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa disebut demikian? Konduksi karena perpindahan panas oleh benda padat yang tidak diikuti oleh zat perantara. Ya, silakan duduk kelompoknya, kita beri plus. Ya, boleh dikumpul sama ibu laporannya nak. Nah, ya. Jadi tadi semua sudah melakukan percobaan eksperimen masing-masing kelompok. Ya, benar nggak? Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air hangat? Apa tadi yang dirasakan? Ada nggak terasa dingin? Ya, semua pasti terasa apa? Panas. Kemudian, mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Kenapa? Karena adanya perpindahan panas oleh benda padat. Yang mana benda padat? Yaitu sendok. Ya, paham? Paham. Ya,
Kemudian, apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Ya, kesimpulannya bahwa cara perpindahan panas itu ada tiga cara. Yang pertama secara konduksi, yaitu perpindahan melalui zat perantara seperti benda padat. Nah, kemudian yang kedua apa? Konveksi, yaitu perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat bagian zat perantaranya. Ya, jadi ada zat bagian perantaranya. Yang ketiga apa? Tadi radiasi, yaitu perpindahan panas dengan pancaran atau cahaya yang tidak membutuhkan zat perantara. Itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Jadi ibu berharap anak-anak itu tetap belajar di rumah, diulang-ulang lagi dan tetap semangat. Sekarang buku-bukunya dibereskan, dimasukkan ke dalam tas, kemudian tutup dalam doa. Baik anak ibu, tadi kita sudah menghitung bagaimana mencari volume kubus dan volume balok. Nah, apa kesan setelah belajar hari ini? Ayo. Kami tahu cara menghitung volume kubus. Ya, apa rumusnya? Sisi kali sisi kali sisi. Ya. Ada lagi? Kami tahu cara menghitung balok. Apa rumusnya? Sama dengan P kali L kali T. Iya. Kesimpulan kita pada hari ini yaitu volume bangun ruang. Apa saja yang termasuk bangun ruang? Yaitu kita mempelajari pada hari ini yaitu kubus dan balok. Di mana bangun ruang adalah bangun yang terbentuk dari beberapa bangun datar. Di mana menghitung volume bangun ruang kubus yaitu sisi kali sisi kali sisi. Ya, dan menghitung volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi minggu depan ya kita akan belajar lagi tentang segitiga. Nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Tugas ibu minta dikerjakan ya. Pada bukunya halaman 125 ya. Tugasnya 1 sampai 5 ya. Kerjakan di rumah. Mengerti anak ibu? Mengerti, Bu. Ada yang kurang jelas dan yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, berarti ya, sebelum kita menutup pelajaran kita tutup dulu dalam doa. Ayo ketua kelas. Kelasnya berteramai. Selesai. Sekarang boleh urut.